Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 mengenai pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi saya selama ini. Terima kasih kepada fasilitator yang bernama Bapak Denden Nurjaman, dan terima kasih pula kepada pengajar praktik saya yaitu Ibu Sri Rahayu. Perjalanan saya dalam mempelajari modul 2.1 diawali dengan pretest paket modul 2 pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 dan diakhiri dengan aksi nyata pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P atau 4F, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future, penerapan. Sekarang mari kita lihat model refleksi yang pertama, yaitu fact atau peristiwa. Saya menikmati berbagai peristiwa yang saya alami dan pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan dalam mempelajari modul 2.1. Diawali dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep pada tanggal 21 sampai 25 Juli tahun 2023. Kemudian ruang kolaborasi pada tanggal 26 sampai 27 Juli tahun 2023, di mana saya mendapatkan tugas untuk menelaah skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMK bersama anggota kelompok lainnya hingga aksi nyata pada tanggal 3 Agustus tahun 2023. Saya jadi benar-benar paham bagaimana melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat facts atau peristiwa yang saya alami tahap demi tahap dalam mempelajari modul 2.1. Saya melaksanakan diskusi dalam ruang kolaborasi bersama CGP lainnya dan dipandu oleh fasilitator kami yang bernama Bapak Denden Nurjaman pada hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Dalam ruang kolaborasi, fasilitator kami yaitu Bapak Denden Nurjaman memberikan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dan menurut Tomlinson, kebutuhan belajar murid itu bisa dipenuhi dengan memperhatikan kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Dan cakupan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, guru merespon kebutuhan belajar murid, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Dalam ruang kolaborasi tersebut, fasilitator kami yang bernama Bapak Denden Nurjaman membagi kami menjadi 4 kelompok, di mana saya merupakan kelompok 4 yaitu untuk jenjang SMK. Bersama anggota kelompok lainnya yaitu Bapak Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi. Kami masuk ke dalam ruang diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah ditentukan oleh fasilitator untuk menelaah skenario mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya dan Pak Rasta menelaah skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMK. Pada hari berikutnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023, saya dan teman sekelompok saya yaitu Bapak Rasta dari SMKS PGRI Jatiwangi melaksanakan diskusi kelompok pada siang hari untuk mempersiapkan presentasi pada malam hari bersama fasilitator kami yaitu Bapak Denden Nurjaman. Kami menelaah skenario mengenai pembelajaran berdiferensiasi masih di hari yang sama, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 pada malam hari pukul 19.30 sampai dengan selesai. Saya dan rekan CGP lainnya, yaitu dari kelompok lain, melaksanakan
presentasi untuk skenario yang telah kami diskusikan dengan teman sekelompok kami, di mana saya mempresentasikan skenario untuk jenjang SMK. Di dalam kelompok kami, yaitu untuk jenjang SMK, saya bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan Bapak Rasta bertugas sebagai moderator, di mana untuk menjawab pertanyaan atau komentar-komentar yang berasal dari kelompok lain, yaitu kami melakukannya secara bersama-sama. Presentasi berjalan dengan lancar, dipimpin oleh fasilitator kami yang hebat, yaitu Bapak Denden Nurjaman. Dan ini adalah dokumentasinya. Peristiwa selanjutnya adalah elaborasi pemahaman pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 bersama instruktur yang bernama Christian Pugu Sulistyo. Dalam elaborasi pemahaman kali ini, kami mendapatkan instruktur yang sangat luar biasa hebat. Beliau secara jelas dan gamblang memberi pemahaman yang sangat luas kepada kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kami sangat tercerahkan. Banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari beliau, yaitu dari Bapak Christian Pugu Sulistyo. Dan beliau mengawali elaborasi pemahaman dengan 2 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, bagaimana Anda akan merancang pembelajaran Anda? Dan yang kedua adalah, apa yang akan Anda perhatikan dulu? Instruktur kami pun menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Dan yang paling saya ingat adalah mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 5 keputusan masuk akal atau common sense, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Dan yang kelima adalah manajemen kelas efektif. Dan di akhir sesi, instruktur kami mengarahkan untuk mengisi refleksi, di mana pertanyaannya adalah, sebutkan 2 hal konkret yang akan Ibu atau Bapak lakukan untuk mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jawaban saya adalah yang pertama, memetakan gaya belajar murid, dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan belajar murid dengan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense. Sudah semua? Coba dilihat hasilnya. Dimas apa? Kinestetik auditori. Lala? Kinestetik auditori. Sama. Devi? Visual kinestetik. Gea? Visual kinestetik. Tulvi? Visual kinestetik. Auditori kinestetik. Jenny? Indri apa neng? Visual auditori. Resti kinestetik. Shiva scroll visual auditori. Intan kinestetik. Dan mari kita lihat model refleksi yang kedua, yaitu feelings atau perasaan. Pada awalnya, saya merasa kebingungan dan berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan rumit dan sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional. Namun, setelah membaca rangkaian materi pada modul dan LMS, saya baru memahami ternyata pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid atau kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid yang sama sekali tidak menyulitkan bagi guru. Saya merasa senang mengikuti dan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari modul ini. Pembelajaran berdiferensiasi karena memang saya kadang hanya menyajikan satu media saja pada pemberian materi, sedangkan kebutuhan siswa dan gaya belajar siswa beragam. Ada siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dengan keberagaman gaya belajar siswa, maka seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Begitupun dalam hal menyajikan produk hasil belajar. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan hasil karyanya dalam berbagai hasil karya sesuai dengan minat dan bakatnya.
Dan yang paling berkesan adalah ketika elaborasi pemahaman dengan instruktur yang begitu friendly, hebat, dan benar-benar memberikan pemahaman lebih kepada saya. Selanjutnya, model refleksi yang ketiga adalah findings, pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru bisa melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus memiliki kepekaan dan keputusan yang tepat dalam merespons semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Harapannya, semua murid bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran, sehingga lingkungan yang aman dan nyaman akan didapatkan murid. Dan kata-kata indah dari Ki Hajar Dewantara yang selalu terngiang di telinga adalah serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Dan model refleksi yang keempat adalah future, penerapan. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Saya pun akan melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Saya pun akan melaksanakan penilaian murid melalui diskusi kelompok, tanya jawab, tes formatif, penugasan, dan lembar observasi. Setiap anak itu unik dan saya harus memahami itu. Saya akan membuat keunikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 mengenai pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.